jumlah penduduk, majunya keadaan perekonomian, dan banyaknya upaya pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan berakibatkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sebuah kesehatan. Keberadaan rumah sakit juga semakin diperlukan. Hal tersebut dibuktikan dari laporan data dan informasi profil kesehatan Indonesia pada tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tercatat bahwasannya pada tahun 2009 terdapat 1.452 rumah sakit dan pada tahun 2019 terdapat 2.877 rumah sakit. Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau merupakan salah satu dari rumah sakit umum yang berada di Kabupaten Bengkalis. Pendaftaran, pelayanan, dan pendataan unit rawat jalan dengan sejumlah poliklinik menjadi bisnis utama bagi rumah sakit ini. Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau memperoleh tingkat pertama untuk jumlah kunjungan pasien rawat jalan terbanyak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau pada tahun 2019. Di Kabupaten Bengkalis terdapat 7 rumah sakit umum dan rumah sakit Kecamatan Mandau adalah dengan jumlah kunjungan pasien terbanyak. Meningkatnya jumlah kunjungan tersebut menghadapkan rumah sakit harus mengalami beberapa masalah yang menyebabkan rumah sakit harus menambah fasilitas dari setiap unit-unit yang ada. Adapun masalah-masalah yang dihadapi oleh rumah sakit yang pertama dari segi jumlah antrian. Apabila antrian melebihi kapasitas pengunjung, maka pasien di rumah sakit pun mendaftar merasa tidak nyaman karena ruang tunggu melebihi dari daya tampungnya itu sendiri. Yang kedua, belangko formulir pendaftaran untuk pasien. Apabila kekurangan belangko formulir, maka pasien diharuskan menunggu untuk mengambil belangko formulir tersebut. Dan apabila kelebihan juga akan berdampak merugikan pihak rumah sakit karena menumpuknya kertas-kertas yang terbuang. Yang ketiga, pembukaan dan penutupan poli. Setiap 6 bulan sekalinya, Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau menentukan poli apa yang harus ditutup dan poli apa yang harus tetap dibuka. Nah, apabila terjadi kesalahan dalam penutupan dan pembukaan poli, ini akan sangat berdampak bagi pihak rumah sakit itu sendiri. Dan masalah adalah jam kerja. Debbie. Ya Pak. Di full screen kan lah Pak tuh. Oh iya Pak. Masalah yang keempat adalah jam kerja sumber daya manusia. Apabila terjadi peningkatan jumlah kunjungan pasien rawat jalan, maka jumlah SDM yang bekerja itu akan melebihi standar maksimum jam kerja. Namun apabila terjadi penurunan secara drastis, maka jam kerja SDM tersebut tidak mencapai batas maksimum jam kerja. Maka dari penelitian ini, penulis berpikir perlu adanya dilakukan prediksi jumlah kunjungan pasien rawat jalan agar pihak rumah sakit dapat menyesuaikan besarnya anggaran dan kebutuhan yang diperlukan untuk biaya operasionalnya, sehingga rumah sakit pun dapat menyusun strategi dan mengatasi permasalahan untuk meminimalisir kerugian dan meningkatkan keuntungan. Tersedianya personal komputer dan jaringan internet pada ruangan pendataan instalasi rawat jalan khususnya menjadi alasan utama prediksi jumlah kunjungan ini harus dibuatkan ke dalam sebuah aplikasi berbasis web dengan dukungan sebuah metode yaitu regresi linier sederhana agar proses prediksi menjadi lebih efektif dan efisien. Penulis menggunakan metode regresi linier sederhana diakibatkan beberapa alasan menurut Kurniawan, yaitu 1. Regresi linier mampu mendeskripsikan fenomena data yang bersifatnya numerik. Yang kedua, regresi linier dapat melakukan pengendalian terhadap suatu kasus melalui hasil yang diperoleh. Dan yang ketiga, regresi linier dapat dimanfaatkan untuk melakukan prediksi pada variabel terikat. Penelitian terdahulu tentang metode regresi linier yang pertama oleh Bengga dan Ishak pada tahun 2018, penelitian tentang prediksi jumlah mahasiswa registrasi per semester menggunakan metode regresi linier memperoleh hasil terbaik dengan tingkat error menggunakan MAPE dengan nilai 4,24% dan tingkat akurasi 95,76%. Dan penelitian selanjutnya oleh Winarso pada tahun 2017
Ia melakukan perbandingan antara metode regresi linear dan weight moving average dalam meramalkan jumlah mahasiswa pada periode tertentu. Dia memperoleh hasil regresi linear lebih baik dibandingkan dengan metode weight moving average meskipun perbedaan hasil prediksinya tidak terlalu signifikan. Rumusan masalah pada penelitian tugas akhir ini bagaimana membuat sebuah aplikasi berbasis web mengenai prediksi jumlah kunjungan pasien rawat jalan menggunakan metode regresi linear. Batasan masalah, data yang digunakan pada penelitian ini adalah data jumlah kunjungan Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau, instalasi rawat jalan tahun Januari 2014 sampai dengan Mei 2020. Prediksi dilakukan untuk bulan Juni 2020 menggunakan metode regresi linear sederhana yang variabelnya adalah merupakan jumlah kunjungan masing-masing poli. Alat bantu penerapan metodenya adalah SPSS, bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP, pendekatan pengembangan adalah waterfall sampai fase implementasi, dan fase implementasi dibatasi sampai aktivitas pengujian. Model pendekatan pengembangannya adalah OOAD menggunakan beberapa diagram UML yaitu use case diagram dan class diagram. Tujuan penelitiannya membangun sebuah aplikasi untuk memprediksi jumlah kunjungan pasien rawat jalan menggunakan metode regresi linear yang berguna bagi pihak rumah sakit dalam mengambil keputusan. Manfaatnya, memperoleh hasil prediksi jumlah kunjungan yang dijadikan oleh pihak rumah sakit sebagai informasi. Memperoleh hasil prediksi jumlah kunjungan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan penambahan kebutuhan sarana dan prasarana, serta mendapatkan informasi dari masing-masing poli dan dijadikan sebagai landasan pengambilan keputusan atau kebijakan terhadap masing-masing poli tersebut. Regresi linear merupakan suatu teknik data mining serta analisis statistika yang memodelkan atau menentukan hubungan antara variabel terikat atau biasa kita lambangkan dengan Y dan variabel bebas yang kita lambangkan dengan X. Dalam regresi linear sederhana, masing-masing terdapat satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Metodologi penelitian ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu tahapan perencanaan, di mana penulis mengidentifikasikan masalah dan studi pustaka. Tahap kedua, tahap analisis, pengumpulan informasi, analisis kebutuhan fungsional dan fungsional untuk aplikasi. Tahap ketiga adalah perancangan metode regresi, perancangan database, perancangan struktur menu, dan perancangan user interface. Serta tahap yang terakhir adalah implementasi. Implementasi terdiri dari pembuatan aplikasi dan pengujian aplikasi. Di sini saya menggunakan 2 teknik pengujian aplikasi, yaitu pengujian black box dan pengujian UAT atau user acceptance test. Bagaimana dengan analisa sistem berjalan? Sistem yang berjalan pada saat ini, pihak instalasi rawat jalan Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau hanya menginputkan data jumlah kunjungan pasien tersebut menggunakan Excel, dan data-data tersebut hanya dijadikan laporan bulanan dan tidak dijadikan sebuah informasi yang digunakan untuk depannya. Analisa sistem baru. Dibangunnya sebuah aplikasi menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL. Pada aplikasi ini, admin atau staf rumah sakit dapat menginputkan data-data jumlah kunjungan pasien, dan aplikasi pun dapat melakukan prediksi atau jumlah kunjungan pada periode yang ditentukan atau 1 bulan berikutnya. Dan aplikasi juga dapat mencetak laporan kunjungan serta laporan hasil prediksi. Pada aplikasi ini terdapat 2 aktor. Yang pertama, kepala instalasi rekam medis dan staf rekam medis dengan beberapa hak aksesnya untuk kelola data poli dan staf serta melakukan prediksi. Mencetak laporan adalah hak akses untuk kepala instalasi rekam medis, sedangkan staf rekam medis dapat melakukan prediksi, dapat mencetak dan melihat laporan, serta mendapat hak akses untuk mengelola data jumlah kunjungan. Perancangan database pada aplikasi ini digambarkan melalui kelas diagram, di mana terdiri dari 3 kelas user, kelas poli, dan kelas jumlah kunjungannya.
Data sampel yang saya gunakan untuk membuat perancangan metode regresi linear adalah data jumlah kunjungan pasien rawat jalan poli anak dari Januari 2014 sampai dengan Mei 2020. Terdapat 77 data dan variabel X-nya merupakan periode waktu, sedangkan angka jumlah kunjungan itu sendiri menjadi variabel Y. Pada tahap perancangan metode regresi linear, tahap pertama adalah menentukan nilai B. Dari jumlah kunjungan poli anak Januari tahun 2014 sampai dengan Mei 2020, didapatkan nilai B-nya 1,859 dan nilai 583,33. Setelah itu, baru kita bisa menentukan nilai Y untuk periode berikutnya. Karena periode ini menggunakan 77 data, maka N yang kita ambil adalah ke-78. Kita akan menghitung periode ke-78 atau Juni 2020. Rumusnya adalah A ditambah BX. X itu sendiri adalah angka periodenya. Jadi didapatkan nilai jumlah kunjungan pasien rawat jalan poli anak adalah 728 orang untuk bulan Juni tahun 2020. Implementasi basis data dan implementasi aplikasi yang akan saya jelaskan pada demo sistem. Sebelum itu, hasil pengujian dari aplikasi ini yaitu pengujian black box. Fitur-fitur aplikasi prediksi jumlah kunjungan pasien rawat jalan yang dibangun bisa bekerja dengan baik dengan hasil pengujian yaitu 100%. Sedangkan untuk hasil pengujian UAT, aplikasi prediksi jumlah kunjungan pasien rawat jalan yang dibangun dapat diterima oleh aktor dengan sangat baik dengan tingkat penerimaan rata-rata 97%.